Pernah merasa hidupmu aneh? Kamu tidak menyakiti siapa-siapa, tapi justru dijauhi, diremehkan, bahkan dianggap tidak penting. Jika ini sering kamu alami, bisa jadi ada sesuatu yang menjaga langkahmu tanpa kamu sadari. Alasan utama mengapa orang yang dijaga leluhur sering dijauhi adalah karena auranya terasa berbeda. Meskipun mereka sendiri tidak melakukan apapun yang aneh atau mencolok, aura ini bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan. Banyak orang menggambarkannya sebagai perasaan tidak nyaman, segan, atau canggung saat berada di dekat mereka. Bukan karena energi negatif, justru sebaliknya. Energi yang terlalu jujur dan kuat sering membuat orang yang batinnya tidak tenang merasa terganggu. Orang yang dijaga leluhur biasanya memancarkan ketenangan, kewaspadaan, dan kedalaman batin yang tidak dibuat-buat. Mereka tidak banyak bicara, tidak berusaha menarik perhatian, namun kehadirannya terasa berisi. Inilah yang sering membuat orang lain tanpa sadar membandingkan dirinya sendiri. Ketika seseorang belum berdamai dengan dirinya, bertemu dengan energi yang utuh justru memunculkan rasa minder, takut, atau tidak aman. Akhirnya, menjauh menjadi pilihan paling mudah. Menariknya, penolakan ini sering terjadi tanpa konflik terbuka. Tidak ada pertengkaran, tidak ada alasan jelas, hanya jarak yang perlahan terbentuk. Orang-orang yang biasanya ramai bisa tiba-tiba berubah dingin. Ini bukan karena kesalahan si pemilik aura, melainkan karena secara batin mereka membawa getaran yang sulit ditembus oleh kepalsuan. Leluhur menjaga agar energi ini tetap murni, sehingga siapapun yang berniat tidak tulus akan merasa tidak betah. Itulah mengapa banyak orang yang dijaga leluhur tumbuh dengan perasaan berbeda sejak kecil. Mereka sering tidak cocok dengan lingkungan, sulit menyatu dengan kelompok tertentu, dan lebih nyaman sendiri. Namun, kesendirian ini bukan hukuman, melainkan perlindungan. Aura yang berbeda adalah tanda bahwa hidup mereka tidak dibiarkan berjalan sembarangan, karena ada penjagaan yang bekerja secara halus, menyaring siapa yang boleh mendekat dan siapa yang harus menjauh. Sekarang pertanyaannya, hal apa yang membuatmu dijauhi atau diremehkan orang-orang sekitar? Jangan ragu untuk curhat di kolom komentar. Alasan berikutnya mengapa orang yang dijaga leluhur sering dijauhi adalah karena mereka sulit dimanipulasi. Tanpa belajar ilmu khusus apapun, mereka biasanya memiliki kepekaan batin yang tajam. Mereka bisa merasakan ketika seseorang bersikap manis tapi menyimpan niat lain, atau ketika sebuah ucapan terdengar baik namun sebenarnya tidak jujur. Kepekaan ini membuat mereka jarang terjebak dalam permainan emosi, rayuan, atau tekanan dari orang lain. Banyak orang merasa tidak nyaman berada di dekat sosok seperti ini karena rencana tersembunyi mereka seakan terbaca sebelum dijalankan. Orang yang terbiasa mengontrol, memanfaatkan, atau mengatur orang lain akan merasa kehilangan kuasa. Tanpa disadari, mereka merasa tidak berdaya di hadapan orang yang dijaga leluhur. Dari sinilah sikap meremehkan sering muncul sebagai bentuk pertahanan diri agar harga diri mereka tidak jatuh. Orang yang dijaga leluhur juga cenderung tidak mudah dipengaruhi oleh opini umum. Mereka mendengarkan, tetapi tidak menelan mentah-mentah. Ketika keputusan diambil, biasanya berasal dari pertimbangan batin yang dalam. Hal ini sering disalahartikan sebagai keras kepala atau sok tahu, padahal mereka hanya mengikuti suara nurani yang kuat. Leluhur bekerja melalui intuisi ini, membentengi mereka dari keputusan yang bisa merugikan hidupnya. Karena sulit dikendalikan, mereka sering dianggap tidak bisa diajak kerjasama. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak mau mengorbankan nilai dan ketulusan hanya demi diterima. Inilah bentuk penjagaan yang jarang disadari. Bukan dengan menjauhkan bahaya secara langsung, tetapi dengan membuat mereka tidak bisa dipermainkan oleh siapapun yang berniat buruk. Bagaimana? Apakah penjelasan ini sesuai dengan apa yang kalian rasakan? Jika kalian senang mendengarnya, mari bergabung dengan menekan tombol subscribe. Karena channel ini akan menjadi tempat ternyaman untukmu beristirahat. Kemudian alasan lainnya mengapa orang yang dijaga leluhur sering diremehkan adalah karena mereka tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang. Saat banyak orang sibuk mencari pengakuan, mereka justru cenderung tenang dan memilih menyimpan pendapatnya. Mereka mendengar banyak hal, tapi hanya sedikit yang benar-benar mereka masukkan ke hati.
Sikap ini sering disalahartikan sebagai dingin, pasif, atau tidak peduli, padahal sebenarnya mereka sedang menjaga keseimbangan batin. Orang yang dijaga leluhur biasanya tidak bereaksi berlebihan terhadap pujian maupun hinaan. Ketika dipuji, mereka tidak larut. Ketika direndahkan, mereka tidak terpancing. Ini membuat orang lain kebingungan karena tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Mereka yang biasa memancing emosi akan merasa gagal, lalu mengubah caranya dengan meremehkan atau menjauh. Di lingkungan sosial, orang seperti ini sering tidak ikut arus. Mereka tidak tertarik membicarakan orang lain, tidak mudah terbawa drama, dan tidak merasa perlu membela diri dengan kata-kata panjang. Keteguhan ini sering dianggap sebagai bentuk kesombongan, padahal justru sebaliknya, mereka sudah cukup mengenal dirinya sendiri. Leluhur menjaga mereka agar tidak hidup dari validasi manusia, melainkan dari ketenangan batin. Karena tidak bisa diprovokasi, mereka sering ditempatkan di posisi pinggir. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak bisa dikendalikan oleh opini. Dan justru disitulah kekuatannya tumbuh, dalam diam, dalam keteguhan, dan dalam kepercayaan bahwa tidak semua suara perlu didengarkan. Alasan berikutnya mengapa orang yang dijaga leluhur sering mengalami penolakan adalah karena ujiannya datang lewat manusia. Hidup mereka jarang terasa mulus dalam hubungan sosial. Justru orang-orang terdekatlah yang sering menjadi sumber luka, entah melalui pengkhianatan, perkataan yang merendahkan, atau sikap yang tiba-tiba berubah. Ini bukan kebetulan, dan bukan pula karena mereka pantas disakiti. Penjagaan leluhur tidak selalu berarti hidup bebas masalah. Sebaliknya, perlindungan itu sering hadir dalam bentuk ujian yang menguatkan batin. Melalui sikap orang lain, mereka dipaksa belajar, membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya datang karena kepentingan. Setiap rasa sakit yang muncul sebenarnya sedang membentuk ketajaman jiwa, agar mereka tidak mudah percaya dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Banyak orang yang dijaga leluhur akhirnya tumbuh dengan hati yang lebih matang. Mereka belajar berdiri sendiri, menguatkan diri tanpa bergantung pada pengakuan siapapun. Meski terlihat seperti sering dikorbankan, sebenarnya mereka sedang disiapkan untuk tidak runtuh ketika menghadapi masalah yang lebih besar dalam hidup. Leluhur seakan mengizinkan luka kecil agar terhindar dari kehancuran yang lebih besar di masa depan. Itulah sebabnya mereka sering merasa heran. Mengapa selalu mereka yang disalahkan, disingkirkan, atau diremehkan? Jawabannya bukan karena mereka lemah, melainkan karena hidup sedang menggembleng mereka lewat perantara manusia. Apa yang menyakitkan hari ini, perlahan akan menjadi perisai yang membuat mereka jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Alasan lainnya mengapa orang yang dijaga leluhur sering diremehkan adalah karena hidup mereka terlihat mudah jatuh, tetapi tidak pernah benar-benar hancur. Dari luar, banyak orang melihat mereka sering mengalami kegagalan, kehilangan, atau kondisi yang membuat mereka tampak lemah. Inilah yang membuat sebagian orang berani merendahkan dan menganggap mereka tidak akan kemana-mana. Padahal yang tidak disadari, setiap kejatuhan itu selalu disertai dengan jalan bangkit yang tidak masuk akal. Orang yang dijaga leluhur mungkin pernah berada di titik paling bawah, ditinggalkan, diremehkan, bahkan dianggap selesai. Namun entah bagaimana, selalu ada pertolongan di saat terakhir. Bisa berupa peluang yang tiba-tiba muncul, pertemuan tak terduga, atau kekuatan batin yang mendadak bangkit. Inilah bentuk penjagaan yang sering tidak terlihat. Mereka boleh jatuh, tetapi tidak diizinkan untuk hancur sepenuhnya. Hal ini sering memicu rasa iri pada orang-orang tertentu. Ketika seseorang berharap mereka gagal selamanya, kenyataan justru berbalik. Mereka bangkit perlahan, seringkali dalam diam, tanpa banyak cerita. Perubahan ini membuat orang yang dulu meremehkan merasa tersentak, bahkan tidak nyaman, karena harapan buruk mereka tidak menjadi kenyataan. Pada akhirnya, orang yang dijaga leluhur belajar bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perlindungan. Hidup seolah punya batas tak kasat mata, sejauh apa mereka boleh jatuh dan kapan harus ditarik kembali. Dan justru karena itulah mereka menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu baik, tetapi karena mereka selalu diberi kekuatan untuk bangkit lagi.
Alasan selanjutnya mengapa orang yang dijaga leluhur sering dijauhi adalah karena banyak orang iri, tetapi tidak berani menunjukkannya secara terang-terangan. Energi penjagaan yang mereka miliki membuat orang-orang tertentu merasa segan untuk berhadapan langsung. Bukan karena takut secara sadar, melainkan ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan ketika harus berkonflik secara terbuka. Akhirnya, sikap meremehkan muncul lewat cara-cara halus, sindiran, gosip, atau sikap dingin di belakang layar. Orang yang dijaga leluhur sering menjadi bahan pembicaraan tanpa pernah dilibatkan. Nama mereka disebut, hidupnya dibicarakan, namun jarang dihadapkan langsung. Ini terjadi karena secara batin, banyak orang merasa posisi mereka tidak cukup kuat jika harus berhadapan secara jujur. Penjagaan leluhur seolah menciptakan batas tak terlihat, membuat niat buruk kehilangan keberanian. Ironisnya, perlakuan ini sering disalahpahami sebagai tanda bahwa mereka lemah atau tidak disukai. Padahal kenyataannya, mereka justru cukup kuat hingga tidak mudah disentuh. Orang-orang yang iri memilih jalan aman, menjatuhkan citra dari jauh sambil menjaga jarak agar tidak terkena dampaknya secara langsung. Dalam proses ini, orang yang dijaga leluhur diajarkan untuk tidak sibuk membela diri. Mereka belajar bahwa tidak semua serangan perlu dilawan, karena waktu dan kebenaran akan bekerja sendiri. Diam mereka bukan tanda kalah, melainkan bentuk kepercayaan bahwa apa yang dijaga tidak akan runtuh hanya karena bisikan orang-orang yang tidak berani muncul di depan. Alasan berikutnya mengapa orang yang dijaga leluhur sering merasa berbeda adalah karena kesendirian menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Bukan karena mereka tidak pandai bergaul atau tidak layak ditemani, tetapi karena hidup secara alami menyaring siapa saja yang boleh berada di dekat mereka. Banyak hubungan terputus bukan karena pertengkaran besar, melainkan karena arah hidup yang perlahan menjauh. Ini sering membuat mereka merasa kesepian, terutama saat melihat orang lain tampak mudah memiliki banyak teman. Kesendirian ini sebenarnya bukan hukuman, melainkan ruang. Dalam ruang itulah mereka dipaksa mengenal dirinya sendiri lebih dalam, mendengar suara batin tanpa gangguan, dan membangun kekuatan dari dalam. Leluhur seakan menarik mereka menjauh dari keramaian agar tidak terlalu bergantung pada manusia. Karena ketika seseorang dijaga, fokus hidupnya tidak boleh mudah goyah hanya karena lingkungan. Banyak orang yang dijaga leluhur baru menyadari makna kesendirian setelah melewati fase berat. Saat tidak ada siapapun untuk bersandar, mereka menemukan bahwa dirinya ternyata lebih kuat dari yang dibayangkan. Dari sinilah muncul ketenangan, kedewasaan, dan sikap tidak mudah berharap berlebihan pada orang lain. Kesendirian juga berfungsi sebagai pelindung. Tidak semua orang mampu memahami energi dan tujuan hidup mereka. Dengan menjauhkan mereka dari pergaulan yang salah, leluhur menjaga agar langkah hidupnya tetap selaras. Maka jika saat ini hidup terasa sepi, bisa jadi bukan karena kamu ditinggalkan, tetapi karena sedang disiapkan untuk versi dirimu yang lebih kuat dan lebih sadar. Alasan lainnya mengapa orang yang dijaga leluhur sering mengalami jalan hidup yang terasa berat adalah karena hidup mereka tidak bisa dipaksakan. Ketika mereka berada di jalur yang tidak selaras dengan jiwanya, rintangan akan muncul bertubi-tubi. Rencana yang terlihat sempurna bisa tiba-tiba runtuh, hubungan yang diperjuangkan bisa berakhir, atau peluang yang diharapkan justru menghilang. Dari luar, semua ini tampak seperti kegagalan beruntun. Namun bagi orang yang dijaga leluhur, kegagalan ini bukan bentuk penolakan hidup, melainkan penarikan. Leluhur seakan berkata bahwa jalan itu bukan untuk mereka, meskipun secara logika tampak menguntungkan. Jika mereka terus memaksa, dampaknya bisa jauh lebih merusak. Karena itu, hidup dipatahkan lebih awal agar tidak hancur di kemudian hari. Banyak dari mereka baru menyadari maknanya setelah waktu berlalu. Jalan yang dulu terasa menyakitkan ternyata menyelamatkan. Keputusan yang gagal justru membuka arah baru yang lebih sesuai dengan jiwanya. Inilah mengapa orang yang dijaga leluhur sering terlihat tertunda dibanding yang lain, tetapi justru tiba dengan kondisi yang lebih utuh. Pengalaman ini membentuk sikap pasrah yang bukan menyerah, melainkan percaya. Mereka belajar membaca tanda, berhenti melawan arus yang jelas-jelas menolak, dan mengikuti alur yang terasa lebih tenang meski tidak instan.
Dalam diam mereka memahami bahwa hidup mereka memiliki batasan tak kasat mata, bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi. Alasan berikutnya mengapa orang yang dijaga leluhur sering dijauhi adalah karena kehadiran mereka tanpa sadar membuat orang lain berkaca pada dirinya sendiri. Mereka tidak perlu menasihati, tidak perlu menggurui, bahkan sering hanya diam. Namun justru dari ketenangan dan kejujuran hidupnya, muncul rasa tidak nyaman pada orang-orang yang belum selesai dengan batinnya. Bukan karena mereka merasa dihakimi, tetapi karena kehadiran itu memunculkan perbandingan yang tidak bisa dihindari. Orang yang dijaga leluhur sering memancarkan keaslian. Mereka tidak berpura-pura kuat, tidak sibuk membangun citra, dan tidak berusaha terlihat lebih dari dirinya. Sikap ini justru menyinggung ego orang lain yang terbiasa hidup dengan topeng. Tanpa satu kata pun, mereka seperti cermin yang memantulkan sisi diri yang ingin disembunyikan. Inilah sebabnya sikap orang lain bisa berubah tiba-tiba. Dari yang awalnya ramah menjadi dingin, dari yang dekat menjadi menjauh. Padahal tidak ada konflik nyata. Perubahan ini terjadi karena batin orang tersebut merasa terusik, bukan oleh ucapan, tetapi oleh energi kejujuran yang dibawa orang yang dijaga leluhur. Dalam kondisi ini, menjauh menjadi cara paling aman. Daripada harus berhadapan dengan dirinya sendiri, banyak orang memilih menghindari cermin itu. Dan tanpa disadari, orang yang dijaga leluhur kembali berada di posisi yang sama. Disalahpahami, dijauhi, dan diremehkan. Bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka terlalu jujur bagi batin yang belum siap. Alasan terakhir mengapa orang yang dijaga leluhur sering diremehkan adalah karena waktu mereka tidak sama dengan waktu kebanyakan orang. Di awal hidup mereka jarang terlihat menonjol. Usaha mereka sering tidak diperhatikan, kemampuan mereka dianggap biasa, bahkan keberadaan mereka sering diabaikan. Inilah fase ketika banyak orang merasa berhak merendahkan karena menilai hanya dari apa yang tampak di permukaan. Namun penjagaan leluhur bekerja dengan ritme yang berbeda. Mereka tidak dibiarkan bersinar sebelum batinnya matang. Hidup mereka ditempa lebih lama, diuji lebih dalam, dan dipatahkan berkali-kali agar tidak mudah goyah saat berada di atas. Ketika waktunya tiba, perubahan yang terjadi sering mengejutkan banyak orang, termasuk mereka yang dulu meremehkan. Kebangkitan ini jarang datang dengan sorotan berisik. Biasanya berlangsung pelan tapi pasti, stabil, tenang, dan sulit dijatuhkan. Pada titik ini, orang-orang mulai melihat sesuatu yang dulu mereka abaikan. Rasa kagum pun muncul, bercampur penyesalan karena pernah meremehkan. Inilah pelajaran terbesar dari penjagaan leluhur. Tidak semua yang lambat itu gagal, dan tidak semua yang diremehkan akan selamanya berada di bawah. Ada hidup yang memang disiapkan untuk mekar di akhir, agar saat ia berdiri, ia tidak mudah runtuh, dan saat itu tiba, tidak banyak kata yang dibutuhkan. Hasilnya sudah berbicara dengan sendirinya. Jika selama ini kamu sering dijauhi, diremehkan, atau merasa hidup berjalan lebih berat dibanding orang lain, bisa jadi itu bukan karena kamu lemah atau kurang berharga. Justru sebaliknya, ada proses penjagaan yang bekerja dalam diam. Orang yang dijaga leluhur memang jarang diberi jalan mudah, tetapi selalu diberi kekuatan. Mereka disaring dari pergaulan yang salah, dijauhkan dari niat buruk, dan dipatahkan dari jalan yang bisa menghancurkan masa depannya. Semua itu terjadi bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk. Hidup mungkin membuatmu merasa tertinggal, tidak dianggap, bahkan sendirian. Namun penjagaan sejati tidak selalu tampak sebagai keberuntungan di mata manusia. Ia hadir sebagai ketahanan batin, keselamatan yang tak disadari, dan kemampuan untuk bangkit berkali-kali tanpa kehilangan diri sendiri. Ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Perubahan hidupmu akan menjadi jawabannya. Jika kamu merasa cerita ini dekat dengan hidupmu, mungkin ini bukan kebetulan kamu mendengarnya. Tulis di komentar bagian mana yang paling kamu rasakan, atau pengalaman apa yang pernah kamu alami. Bisa jadi, dengan berbagi ceritamu, kamu sedang menyadari bahwa kamu tidak sendirian, dan bahwa dalam diam, kamu sedang dijaga.